Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang soleh dan soleha, apa kabar? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar tematik 3A, subtema 4, pembelajaran 3 dan 4. Perhatikan ya. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu siswa dapat mengetahui ciri-ciri pada tumbuhan, siswa dapat mengetahui karya mozaik, dan siswa dapat mengetahui penyelesaian soal cerita pada pembagian bersusun. Oke, kita mulai ya. Baik, anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar subtema 4, pembelajaran 3. Oke, kita masih membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Oke, di sini ada gambar keindahan anggrek bulan. Nah, Nina dan teman-teman sedang mencari informasi tentang ciri-ciri keindahan anggrek bulan tersebut. Nah, kalian bisa buka di halaman 106. Oke, di sini ada bacaan teks mengenai keindahan anggrek bulan. Kalian simak baik-baik ya. Salah satu jenis bunga yang tumbuh di Indonesia adalah anggrek bulan. Bunga anggrek bulan pertama kali ditemukan di Provinsi Maluku. Bunga ini cukup dikenal karena keindahan yang dimilikinya. Bunga ini memiliki kelopak lebar dan berwarna putih. Dalam bunga tersebut juga terdapat filamen atau antena khusus berwarna kuning muda yang menyembul keluar. Coba perhatikan gambarnya ya. Seperti itu keindahan anggrek bulan. Oke, kalian bisa lihat di halaman 106 kita bisa mencari ciri-ciri pada tumbuhan anggrek bulan. Oke, coba perhatikan bentuknya seperti apa ya? Kalian bisa lihat di teksnya. Bentuknya itu lebar ya. Warnanya putih. Oke, nah kalau ada ciri lain kalian bisa tulis. Dia memiliki antena berwarna kuning muda yang menyembul keluar. Nah, itu adalah ciri lainnya. Lalu ada lagi tidak warnanya? Warnanya hanya putih saja ya. Nah, itu Nina sudah menuliskan ciri-ciri dan bentuk dari anggrek bulan. Oke, kita lanjut ke halaman 107. Nah, di sini tumbuhan juga memberikan banyak manfaat bagi manusia. Salah satunya menjadi inspirasi untuk membuat karya seni. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas mengenai cara membuat karya mozaik dari daun kering. Nah, sekarang coba perhatikan. Kita bisa membuat karya mozaik dengan potongan kertas warna. Nah, di sini ada cara-caranya loh. Yang pertama, gambarlah salah satu jenis bunga di atas kertas HVS. Kedua, gunakan alas gunting atau sobek-sobek beberapa kertas warna-warni menjadi potongan-potongan kecil. Nah, yang ketiga, berilah lem di permukaan gambar yang telah kamu buat. Keempat, tempelkan kertas sesuai pola gambar. Perhatikan warna yang kamu gunakan, pastikan warna bunga sesuai dengan aslinya. Yang kelima, tempellah hingga semua pola gambar tertutup potongan kertas. Dan keenam, karya mozaik dari potongan kertasmu sudah jadi. Kamu dapat memanjangnya di dinding. Nah, seperti ini ya. Ingat, harus bisa membedakan apa yang disebut dengan karya mozaik dan karya dekoratif. Kalau ada karya dekoratif itu untuk menghias suatu benda ya. Beda dengan karya mozaik, yaitu bisa dibuat dengan potongan kertas, biji-bijian, dan juga
dari daun kering. Oke, kita lanjut ke halaman 108 ya. Oke, di halaman 108 ini, di sekolah Nina akan diadakan perayaan Hari Kemerdekaan. Seluruh siswa kelas 1 sampai 6 membuat menghias sekolah untuk acara tersebut. Nah, Nina, Lani, Deli, Tony, dan Made mendapatkan tugas untuk membeli bunga. Mereka pergi ke toko bunga didampingi oleh ibu guru. Nah, coba perhatikan, di sini ada soal cerita ya. Di toko bunga terdapat 624 tangkai bunga. Bunga tersebut diletakkan ke dalam 4 wadah. Setiap wadah berisi bunga dengan jumlah sama banyak. Berapa tangkai bunga yang ada di setiap wadah? Oke, perhatikan di sini. Oke, jadi di sini ada 624 tangkai bunga. Nah, jika diletakkan ke dalam 4 wadah, kira-kira masing-masing wadah berapa tangkai bunga ya? Oke, coba perhatikan. 624 ini kita bisa sebut 624 dibagi 4. Perhatikan, 624 ini di dalam kurung. Ini namanya bagi kurung ya. 624 kita taruh di dalam dan 4-nya kita taruh di luar. Nah, caranya bagaimana Ustazah? Oke, kalau caranya kalian bisa lihat. Di sini 6 dibagi 4 itu kan tidak bisa. Kalau tidak bisa, kalian bisa kalikan. Ingat, kita kalikan yang 6 ya, karena 6 ini lebih besar dari yang di luar nih 4. Jadi kalau misalkan Ustazah kalau 1 kali 4 bisa nggak? Bisa 4, tapi kurang nggak dari 6? Kurang. Kalau 2 Ustazah 2 kali 4 bisa nggak? 2 kali 4 8. Nah, lebih dari 6 itu tidak boleh. Kalau yang di sini, kalau untuk pembagian 6 itu harus tepat. Kalau tidak tepat, yang mendekati ya. Jadi kita taruh 1 di sini ya. 1 dikali 4 hasilnya adalah 4 ya. Nah, kalau sudah seperti ini kita kurangi. Ya, di sini 6 dikurangi 4 2. 2-nya turun ya, seperti ini nih. Nah, kalau sudah seperti ini, 22 dibagi 4. Nah, yang mendekati 22 dibagi 4, yang mendekati berapa? Pasti kalian kan sudah hafal perkalian. Kalau 4 dikali 5 Ustazah 20. 4 kali 6 24. 24 lewat, nggak boleh, berarti harus 5. Taruh 5 di sini ya. 5 dikali 4 20. Nah, kalian bisa tulis di sini 20. Kalau seperti ini kalian sudah bisa menguranginya lagi. Nah, di sini lihat, 2 dikurang 2 kan nggak bisa, ada 0. 2 dikurang 0 2. 4-nya turun ke sini ya. 4-nya turun. 24 dibagi 4 6. 6 dikali 4 24. Lalu kita tinggal kurangi. 24 dikurang 24 0. Jadi 624 dibagi 4 hasilnya 156. Yang ini ya. Oke, perhatikan. Jadi kalau dari atas ke bawah dikali, kalau dari bawah ke atas berarti dia dibagi. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini ada ayo berlatih. Kita akan kerjakan soal ini bersama-sama ya. Kita diskusikan bersama-sama. Oke, yang pertama coba perhatikan. Amatilah gambar bunga di bawah ini. Tuliskan hasil pengamatan tentang ciri-ciri tumbuhan berdasarkan gambar tersebut. Ciri-cirinya, yang pertama, bunganya berwarna merah. Lalu batangnya berduri. Ya, itu adalah ciri-ciri bunga mawar. Bunganya berwarna merah, batangnya berduri. Yang nomor 2, perhatikan gambar karya mozaik di samping. Yang A, perhatikan 2 yang A. Apa bahan yang digunakan untuk membuat karya mozaik di atas? Apa ayo? Biji-bijian ya, ada biji kuaci, lalu ada biji apa lagi nih? Ada biji semangka dan sebagainya. Yang B, yang pasti ini menggunakan biji-bijian ya. Yang B, menurutmu apakah warna yang digunakan sudah sesuai?
Ya, sesuai ya, jelaskan pendapatmu. Karena ini seperti gambar warna burung, karena warna burung ada yang warnanya merah, hitam, lalu ada yang keabu-abuan ya. Ini hampir menyerupai burung ya warnanya. Oke, kita lanjut. Nah, untuk yang nomor 3, perhatikan ya. Di sebuah toko yang menunjukkan bunga hias dari kertas terdapat 432 buang bunga kertas. Coba perhatikan. Ada 432 bunga kertas. Bunga tersebut akan disimpan di dalam 4 keranjang. Setiap keranjang berisi bunga sama banyak. Berapa banyak bunga dalam satu keranjang? Berarti di sini ada 4 keranjang. Di sini seluruhnya ada 432. Jadi kita bagi saja 432 dibagi 4. Oke, perhatikan ya. Ustazah, kita pakai yang angka 4 nih, sama ya. 4 dibagi 4 berapa? 4 dibagi 4 1. Tulis di sini 1. 1 dikali 4 4. Oke, kita kurangi. Kalau sudah seperti ini, 4 dikurang 4 itu 0 ya, berarti nggak usah ditulis. Kita tulis di sininya 3. Nah, di sini 3 dibagi 4 itu tidak bisa karena 4-nya lebih besar. Jadi 32, kita taruh 2. 32 dibagi 4. Nah, ini dari bawah ke atas berarti dia dibagi. 32 dibagi 4 berapa ya? Ya, pinter. 8. 8 dikali 4 32. Nah, 32 dikurang 32 0. Kalau hasilnya sudah 0 di terakhir ini berarti sudah ketemu ya. Ada 18. Jadi 432 dibagi 4 sama dengan 18. Oke, paham ya sampai di sini? Oke, kita lanjut yang B. Oke, kita lanjut yang B. Sebanyak 112 apel diletakkan ke dalam 7 keranjang. Setiap keranjang berisi apel sama banyak. Berapa banyak apel dalam setiap keranjang? Oke, di sini ada keseluruhan apelnya ada 112 dan ini ada 7 keranjang. Kira-kira setiap keranjang itu ada berapa ya? Tinggal kita bagikan saja. 112 dibagi 7. Oke, Ustazah kalau 1 bisa nggak? Nggak bisa, jadi kita pakai 11. 11 dibagi 7 berapa ya? Yang mendekati. 1 dikali 7, 7. 2 Ustazah, 2 kali 7, 14. Kalau 14 berarti tidak bisa karena lebih dari 11. Jadi kita pakai 1. 1 dikali 7 adalah 7. Lalu kita kurangi. 11 dikurang 7 berapa? 11 dikurang 7, 4. Oke, 4 dibagi 7 bisa nggak? Nggak bisa karena 4-nya ini kecil dan ini 7-nya lebih besar. Jadi turun 2. Ya. Oke, 42 dibagi 7 berapa ya? Ya, benar, 7 dikali 6. Nah, ditulis di sini 6. 6 dikali 7 sama ya, 42. Jadi 42 dikurang 42 0. Jadi hasilnya sudah ketemu ya. 112 dibagi 7 sama dengan 16. Kalian bisa tulis di sini 16. Oke, kita lanjut yang C. Jadi hasilnya adalah 16 ya. Kita lanjut ke nomor yang C. Oke, yang C, perhatikan. Seorang petani memanen 150 tangkai bunga mawar. Bunga-bunga tersebut akan diikat. Setiap ikatan berisi bunga mawar sama banyak. Tentukan 3 kemungkinan banyak ikatan dan banyak bunga mawar yang ada di setiap ikatan. Nah, kalau seperti ini bagaimana ya? Nah, di sini kita disuruh mencari kemungkinan. Ada 3 kemungkinan yang tangkainya itu sama banyak jika diikat. Contohnya yaitu 150 dibagi 10. Nah, 150 dibagi 10 berapa ya?
15. 15 dikali 10, 150. Contoh lagi yang nomor 2, yaitu 150 dibagi 5. Kalau bingung, kalau misalkan di sini 150 dibagi 5. Oke, di sini lihat. 15, 5. Kita pakai 15 sama 5. Dikali berapa 5 hasilnya 15? Dikali 3. 3 dikali 5, 15 ya. 15 kurang 15, 0. Nah, 0 ini naik ke atas. Jadi hasilnya adalah 30. Yang kedua itu 150 dibagi 5 sama dengan 30. Nah, satu lagi nih, satu kemungkinan lagi, yaitu 150 dibagi 5. Nah, perhatikan. 150 dibagi 5. Nah, ini sama. Ya. Oh, udah ya dibagi 5. Berarti kita bagi 3. Kita bagi 3. 150 dibagi 3. Oke. Nah, 3 dikali berapa yang hasilnya 15? 3 dikali 5. 3 kali 5, 15. 15 kurang 15, 0. Sisa 0 ini kan masih ada, berarti kita taikin ke sini. Jadi hasilnya adalah 50. Nah, yang ketiga ini 3 kemungkinannya yaitu 150 dibagi 3 sama dengan 50. Nah, yang A tadi 150 dibagi 10 sama dengan 15. Oke, tahan ya sampai di sini. Saya akan lanjut ke pembelajaran 4. Kalian bisa buka di halaman 110. Oke, kita lanjut ke pembelajaran keempat. Kalian bisa lihat di halaman 110. Di sini ada Deli membantu ibu menanam bengkuang di halaman rumah. Nah, tanaman bengkuang berkembang biak dengan umbi. Ada beberapa tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi. Coba perhatikan di halaman 110 itu ada umbi pada tumbuhan. Nah, umbi pada tumbuhan ini terbagi 2 ya. Kalian bisa lihat teksnya ya. Dibagi 2. Yang pertama ada umbi lapis dan juga umbi batang. Nah, umbi lapis dan umbi batang ini termasuk tanaman yang ada di dalam tanah. Coba perhatikan. Kalau ini bawang merah ini termasuk umbi lapis. Nah, umbi lapis itu dia seperti bawang yang tertutup lapisan daun. Nah, lapisan daun itu sebenarnya berisi cadangan makanan ya. Di sini kalian bisa lihat cadangan makanan. Nah, umbi lapis itu contohnya seperti bawang merah, bawang putih, dan tuli. Nah, selain umbi lapis ada juga umbi batang. Nah, ini adalah umbi batang. Nah, umbi batang ini dia hidup di dalam tanah. Nah, untuk cadangan makanannya itu terdapat pada umbi batang. Biar contohnya seperti kentang dan ubi jalar. Oke. Nah, di halaman 111 ini kita bisa lihat jenis perkembangbiakan dengan umbi. Ada umbi batang dan umbi lapis. Persamaannya adalah apa? Persamaannya yaitu sama-sama hidup di dalam tanah. Dan yang perbedaannya apa? Kalau perbedaannya lapisan daun sebagai cadangan makanan. Nah, itu kalau yang umbi lapis. Kalau yang umbi batang itu cadangan makanan terdapat pada umbi batang. Seperti itu ya, bedanya di situ. Dan persamaannya itu sama-sama hidupnya di dalam tanah. Oke, kita lanjut. Nah, coba perhatikan, kamu sering mendapat tugas kelompok dari gurumu. Ketika melakukan tugas kelompok, kita bekerja sama dengan teman-teman. Banyak manfaat yang dapat kita peroleh dari kerjasama. Misalnya, pekerjaan lebih cepat selesai, pekerjaan terasa lebih ringan, dan mempererat hubungan baik dengan teman.
Nah, pernahkah kamu bekerja sama dengan teman-teman? Pasti pernah ya, contohnya ketika belajar kelompok, ketika membersihkan kelas bersama, ketika bermain. Nah, itu kita harus bekerja sama. Tuliskan pengalamanmu. Nah, di sini pasti kalian punya pengalaman sendiri ya. Ingat, kita kalau di kelas itu harus saling bekerja sama dalam hal kebaikan ya. Jangan sampai kalian itu tidak mau bekerja sama. Contoh, ketika mengerjakan karya mozaik secara kelompok, kalian hanya diem aja nggak mau kerja sama. Misalkan ada beberapa yang diem aja, hanya bercanda aja, nah itu nggak boleh ya. Kasihan temennya yang mengerjakan sendiri ya, nanti dapat nilainya sama-sama tapi yang ngerjain cuma satu teman saja. Karena dengan bekerja sama ini kita dapat memperoleh banyak manfaat tadi, seperti pekerjaan menjadi cepat selesai, mempererat hubungan kita menjadi lebih baik dan banyak ditemani, pekerjaan menjadi lebih ringan, menjadi lebih cepat, ya kan? Nah, jadi kita harus bekerja sama ya, tapi ingat bekerja sama dalam hal kebaikan. Coba kalian bisa buka di halaman 112. Nah, selesai mengerjakan tugas kelompok, Billy dan teman-teman ingin bermain ukur lompat. Nah, mereka memanfaatkan ranting pohon untuk bermain. Nah, mereka juga memanfaatkan kardus-kardus bekas yang ada di lingkungan sekitar. Coba perhatikan, di sini itu ada bermain ukur lompat ya. Di sini kita bisa menyiapkan kardus-kardus bekas untuk dijadikan rintangan. Nah, susunlah kardus-kardus tersebut secara zigzag. Aturlah jarak antara kardus. Yang keempat, setelah kardus terakhir, atur jarak lebih jauh untuk mencapai garis finish. Nah, tentukan urutan pelompat, kemudian dapat melompat home pimpah. Lakukan home pimpah dulu ya. Nah, anak pertama akan melompati kardus secara zigzag ya, harus berhati-hati untuk melompat agar tidak cedera. Yang ketujuh, setelah melompati kardus terakhir, anak tersebut harus melompat jauh menuju garis finish. Dan ke-8, jika tidak bisa melompat sampai garis finish, berilah tanda batas hasil lompatanmu. Nah, 9, ukurlah dengan ranting pohon. Ke-10, lompatan siapkan yang paling jauh. Nah, lompatan siapakah yang paling jauh? Nah, ini kalau dipraktikkan sangat seru ya, karena kita masih pandemi seperti ini, jadi saya kasih tahu aja langkah-langkahnya, kalian juga bisa coba di rumah. Nah, setelah itu saya akan memberikan latihan soal kepada kalian di Ayo Berlatih di halaman 113, nomor 1, 2, dan 3 ya. Kalian bisa kerjakan, kalau sudah selesai kalian bisa foto dan kirimkan ke WA Ustazah Lina. Yang difotokan di yang halaman 113 aja ya. Yang tadi kita diskusikan sama-sama itu tidak usah difoto ya. Di halaman 113 saja. Oh iya, kalau Ustazah bilang dicatat, itu harus dicatat ya. Karena nanti untuk penambahan nilai kalian, jika nanti nilai kalian kurang, Ustazah akan minta foto-foto yang kita kerjakan bersama. Oke? Jadi itu untuk siapa? Untuk kalian juga. Nanti ketika ulangan, kalian masih bisa baca-baca soal yang kita kerjakan bersama. Oke, untuk itu saja tugas dari Ustazah untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Alangkah baiknya kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ustazah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.